Bagaimana seharusnya umat muslim beribadah di bulan Ramadan di tengah wabah corona? Pertama memang anjurannya untuk meramaikan masjid. Tetapi sesuatu itu menjadikan berbeda ketika keadaannya berbeda. Bahkan nanti keadaan darurat membolehkan yang terlarang. Jangankan kok hanya mengejar sunnah. Untuk sesuatu yang dilarang saja boleh dilakukan. Misalnya saya tidak boleh mencium wanita yang bukan muhrim. Tetapi kalau kondisinya memang dia pingsan, nggak ada orang lain yang bisa menolong, maka saya boleh bantuan pernapasan. Walaupun nanti kondisi darurat juga ditentukan oleh kadarnya. Betul-betul pingsan apa enggak? Ada orang lain yang bisa nolong lain yang sejenis dengan dia enggak? Artinya jangan batuk-batuk langsung ditawari dengan bantuan pernapasan. Mentang-mentang cantik langsung bantuan pernapasan. Begitu tua langsung pakai sedotan, kan boleh juga. Artinya kondisi Ramadan kalau masih ada wabah corona, maka ada udzur syar'i untuk pelaksanaannya. Misalnya sholat Jumat, sholat taraweh, sholat berjamaah itu boleh dilakukan di rumah kalau ada udzur syar'i. Udzur syar'i menurut Ibnu Qudamah ada dua. Satu karena takut, dua karena sakit. Takut ada tiga. Satu takut untuk dirinya, yaitu dirinya dalam keadaan bahaya karena ada penyakit, ada apa. Dua, takut karena harta, yaitu kalau ditinggal rumah itu akan ada perampokan, ada tidak aman. Ketiga, takut karena keluarga, yaitu kalau ditinggal pergi, ditinggal haji, ditinggal umroh, ditinggal ke masjid, kok ada orang tua yang sakit yang harus ditungguin, maka wajib hukumnya dia nunggui orang tua. Maka yang haji saja suruh menunda. Kenapa? Padahal itu kewajiban. Artinya ada udzur syar'inya. Jadi selama Ramadan, kalau masih ada wabah corona dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya Allah mahfadna, mudah-mudahan Allah lindungi kita dan jaga kita sudah terbebas dari corona. Maka boleh kita lakukan di rumah. Dan fatwanya sudah ada tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Di fatwa di Mekah, Madinah oleh Grand Sheikh Al-Azhar, fatwanya sama, bahwa ada kebolehan kita melaksanakan ibadah itu di rumah karena kondisinya kondisi darurat. Sekali lagi, kondisi darurat itu membolehkan yang terlarang. Jangankan kok mengejar sunnah, jangan sampai nanti kita mengejar satu manfaat tapi ada madaratnya. Maka nanti ada kaidah berikutnya, menolak bahaya itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Menolak yang mudarat itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Contoh mudah, misalnya ada kebakaran di masjid, ada jam dinding. Kita itu menyelamatkan jam dinding karena apa? Karena sayang mubadir. Tapi kalau dengan menyelamatkan itu terancam jiwa kita, jangan. Biarkan itu bukan mubadir karena itu. Sama dengan kita ke masjid. Ke masjid ini sebetulnya larangannya bukan ke masjidnya, berkumpulnya. Karena berkumpul itu menjadikan carrier kita, atau kita mungkin kita berpikir kita sehat, nggak apa-apa. Tapi jangan-jangan kita membawa carrier terhadap virus corona. Nggak apa-apa kalau seandainya cuman yang berhubungan dengan kita berinteraksi juga sehat. Bagaimana kalau yang berinteraksi dengan kita dalam keadaan sakit, maka kita menjadi penyebab bagi orang lain. Maka orang yang jelas ada bahaya dia datang ke sana, itu tulku biaitikum ila tahluka. Dia menyerumuskan dirinya dalam kebinasaan, dan itu dilarang menurut surat Al-Baqarah. Bahkan di dalam surat Al-Isra dikatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau jelas ada bahaya di masjid, jelas ada serigala, maka jangan kamu dekati ke masjid, karena itu sebenarnya perbuatan yang walaupun itu masjid dan ini sholat 5 waktu, tapi kalau itu ada bahaya, wajib hukumnya ad-darur yuzal. Setiap kemadharatan, setiap yang bahaya harus dihindari. Maka orang sakit harus berobat. Di dalam kita beragama itu ada beberapa prinsip. Prinsipnya salul afiyah ba'dal yakin, kamu harus minta sehat setelah punya iman. Lah meminta sehat itu ada usaha lahir, usaha batin. Usaha batin saja tidak cukup kalau tanpa usaha lahir. Misalnya cukup berdoa saja enggak. Dalam hal virus corona kita juga berdoa, tapi jauh lebih penting juga selain berdoa juga kita harus menjaga kebersihan, kesehatan, bahkan social distancing.
Jangan sampai kita hanya doa tapi tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Doa tanpa ikhtiar itu juga tidak dibenarkan secara agama. Ya Allah minta anak, kamu udah kawin belum? Belum kawin kok minta anak. Kawin juga, jadi minta anak ya, tetapi nikah juga. Jangan sampai hanya minta anak tapi tidak mau kawin. Oh, tapi Allah mah segalanya. Nyatanya ada orang hamil tanpa nikah. Jangan pernah itu. Di dalam pepatah Arab dikatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata lam tajri ala labasi. Kalau ada orang pengen menempuh satu kesuksesan kebahagiaan tetapi jalan yang sunatullahnya tidak ditempuh, maka sesungguhnya dia telah menunggu kapal yang berlayar di daratan yang kering. Sama dengan orang bebas dari penyakit tetapi dia tidak menghindari kerumunan, maka sesungguhnya dia membunuh dirinya sendiri dan dia menjerumuskan dalam kebinasaan. Maka di ibadah di bulan Ramadan, maka seluruh ulama sudah sepakat, tidak hanya di dalam negeri, bahkan Grand Sheikh Al-Azhar, bahkan fatwa orang-orang Saudi yang jauh lebih capable, jauh punya kredibilitas daripada kita, dia hafal, tidak hanya hafal Quran, 7 kitab hadis semuanya dihafalkan, beliau tahu tentang kondisi itu. Meskipun fatwa itu juga nanti ada kaidahnya. Fatwa itu boleh diikuti kalau satu memang yang memfatwakan satu kredibel, dua bahwa kondisinya betul-betul memang objektif. Siapa yang tahu keobjektivitas? Satu pemerintah, ulil amri, kedua pada bidangnya. Kalau ini harus dari pihak kedokteran, farmakologi, dari pihak siapalah yang epidemiologi atau siapapun yang punya kompeten terhadap ini. Tidak bisa semua orang memberikan ketentuan ini darurat apa tidak. Dalam hal corona semuanya sudah sepakat, ibadah di rumah, kerja di rumah, dalam rangka apa? Yadullah ma'al jamaah. Insya Allah kita bisa asal ada kebersamaan. Jangan kita egois, kita merasa, wah saya hanya takut kepada Allah. Keliru. Kalau Anda ada harimau yang galak, Anda mendekati dia hanya takut kepada Allah, Anda berarti Anda nggak tahu iman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ketika mengirim satu kaum ke satu tempat, dikatakan itu ada epidemik, ada penyakit menular. Maka kalau gitu saya pindahkan ke tempat lain. Jadi rombongan dakwahnya tidak ke sana, di tempat lain. Maka ada sahabat lain mengatakan, ya Umar kamu nggak percaya pada takdir. Kalau waktunya mati, dimanapun juga mati, sedang syuting mati ada, kameramen mati ada, semua orang mati bisa. Kata Umar bin Khattab, saya menghindari satu takdir untuk mengambil takdir yang lain. Artinya, takdir, ketentuan Allah bisa kita hindari dengan mengambil ketentuan Allah yang lain, karena jelas di situ ada informasi yang akurat mengenai corona. Ustadz, untuk pemerintah menghimbau untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Bagaimana nanti dengan ibadah tarawih dan itikaf? Untuk ibadah yang sangat ditekankan betapa pentingnya orang sholat Jumat, betapa pentingnya berjamaah di masjid 5 waktu. Sampai-sampai hadisnya sahih, Bukhari dan Muslim, NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa itu sahih. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Tapi dalam hal ini sepakat bahwa berdatang ke masjid untuk sholat berjamaah itu ditekankan betul. Sampai-sampai hadisnya kalau ada seorang yang dengar azan tidak datang ke masjid, tapi tanpa alasan yang dibenarkan, tidak ada udzur syar'i, maka saya kumpulkan anak-anak kecil untuk membakar rumahnya. Bayangkan kalau hadis ini dilaksanakan, insya Allah di antara kita nggak ada yang punya rumah, sudah dibakar semua rumah. Artinya apa? Untuk sesuatu yang penting saja, fatwa Majelis Ulama untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, apalagi tarawih yang itu sunnah, maka dimaklumi dan kita ikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga fatwa dari orang-orang yang punya kapabilitas, kredibilitas di dalam otoritasnya jelas untuk mengeluarkan fatwa, yaitu pelaksanaan sholat tarawih boleh di rumah. Dan Rasulullah sendiri sebetulnya hanya 3 kali sholat di masjid sebetulnya. Hari ketiga sudah tidak ke masjid, semua sahabat menunggu. Apa kata Rasulullah, apa sabda Rasulullah? Saya sengaja tadi malam tidak datang, kenapa? Karena saya takut ini menjadi sesuatu yang wajib. Artinya Rasulullah juga pernah mencontohkan tarawihnya di rumah. Maka sholat tarawih boleh dilakukan di rumah. Apalagi itu hanya sekedar sunnah. Sesuatu yang sunnah muakkadah.
sunnah yang ditekankan tentang jamaah di masjid saja itu boleh ditinggalkan untuk dilakukan di rumah. Bahkan sholat Jumat yang betul-betul dianjurkan seluruh ulama, seluruh madhab itu sepakat saja bisa untuk dilakukan di rumah dan ditutup. Dan alhamdulillah masjid saya mempelopori, jangan sampai masjid menjadi biang, tidak menjadi pelopor. Masjid saya alhamdulillah sudah menutup lockdown sudah seminggu yang lalu. Artinya apa? Ini harus ada usaha bersama karena ini bagian dari jihad kita. Oke. Bagaimana anjuran agama soal ibadah di tengah wabah? Di dalam riwayat dikatakan wabah ini tidak hanya terjadi di saat ini. Di zaman Rasulullah juga pernah terjadi, ada penyakit ain, ada penyakit taun, ada penyakit kista, ada penyakit beberapa yang itu bisa menular. Maka Rasulullah mengatakan sederhana, hadisnya sahih, yang di luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar, supaya tidak ada penularan. Maka dari hadis ini jelas siapa yang memang ada terjangkit dia harus dikarantina. Dalam keadaan wabah ini maka kita harus perangi bersama. Yadullah ma'al jamaah, Allah akan memberikan keberkahan, pertolongan bersama, kebersamaan di antara kita. Jangan kita merasa pemberani, merasa egois lagi. Selama ada wabah, kita beribadahnya di rumah, bukan untuk menjaga diri kita saja. Kaidah agamanya, la darur wa la diror. Jangan kamu kena bahaya, tapi juga jangan jadi penyebab bahaya bagi orang lain. Karena cukup dosa besar, Anda ingin mendapatkan manfaat tetapi mengorbankan diri Anda, atau menjadi korban atau menjadikan penyebab korban orang lain. La darur wa la diror. Tidak boleh orang itu menjadi korban dan menjadi penyebab korban bagi orang lain. Itu kaidah agama. Ya, Pak. Kan sudah